minal maqamati dari berbagai makom atau derajat, as-salasati yang tiga. Nah, ketiga derajat ini itu ihsanu, derajat ihsan. Yaitulah yang dimaksud derajat ihsan. Jadi yang paling dasar hanya untuk sekedar menggugurkan ibadah. Sholat kenapa lo? Kewajiban aja. Kenapa puasa Ramadan? Ya karena perintah Allah, gitu aja. Itu juga udah termasuk ihsan. Ya tentunya tadi dengan syarat dan rukun. Jadi andai kata ada orang kok dia melakukan ibadah tanpa melakukan syarat rukun, ya gak ada ilmu, berarti dia belum masuk dalam kategori makom yang paling rendah dalam kedudukan ihsan ya. Karena makom yang paling rendah dalam kedudukan ihsan itu dia baru bisa sampai pada tahap melakukan sebagai upaya dia untuk menggugurkan kewajiban. Akan hijab tersebut, kalau kamu buang tuh penghalang itu, ya, hawa nafsu kamu itu, syahata maka akan menyaksikan kamu. Maksudnya sampailah kita ke dalam makom musyahadah. Al-janaba akan sisi ketuhanan. Jadi yang membuat kita itu terhijab dari Allah, terhalang dari Allah karena diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Gampangnya gini lah, andai kata kita disakitin, dizolimin, ya, terus kita marah, kita gak bisa maafin, ya, simpel itu. Kenapa sebabnya? Satu penyebabnya karena kita merasa penting, karena kita merasa diri kita itu hebat, itu aja simpel. Tapi coba kalau kita merasa diri kita hina, gak ada apa-apanya, kita hanya makhluk Allah yang lemah, bodoh dan sebagainya. Maka ketika ada orang zolim pada kita, ketika ada orang menyakiti hati kita, kita slow aja, santai aja. Kenapa? Lo nyakitin gue, orang gue gak penting, lo buang-buang waktu nyakitin gue gitu. Lo maki-maki gue, lo ngerendahin gue, lo buang-buang waktu, orang gue gak ada harganya, ngapain lo hina gue, ngapain lo zolimin gue gitu. Kenapa kita sebel ketika ada orang nyakitin kita, ngecewain kita? Ya karena kita merasa penting, gitu aja. Padahal buat Allah, buat Islam penting gak kita? Allah gak ada pengaruh, Islam pun juga gak ada pengaruh. Berarti gak penting, ya kan? Lah terus kalau gak penting, kenapa pas dimaki-maki marah? Kenapa ketika dihina marah? Kenapa ketika disakitin marah? Katanya kagak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qauluhu qala fa akhbirni anil ihsan. Qauluhu adapun ucapan beliau, maksudnya hadis Nabi ya. Qala berkata malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang hadir menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni maka beritahukanlah aku anil ihsani tentang ihsan. Ihsan itu kalau secara terjemah ya berbuat baik, berbuat bagus. Yakni maksudnya yaitu bihi dengan ihsan itu al-ikhlasu ikhlas. Ya, ikhlas memurnikan niat, memurnikan tujuan. Itu makna ikhlas. Li'annahu karena sesungguhnya beliau ya, Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam itu fasarahu menafsirkannya bima dengan sesuatu maknahu yang ada pun maknanya maknanya ihsan yaitu ikhlas dzalika yang demikian wa yajuzu dan boleh ayakni bahwa yaitu bihi dengannya yang dimaksud dengan ihsan itu ijadatul amali memperbagus amal. Bisa juga ihsan itu dimaknai dengan memperbagus amal perbuatan atau amal soleh. Min ahsana fi kada, dari lafaz ahsana fi kada. Idza ajada ketika bagus apa fi'luhu perbuatannya atau perilakunya. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan baik, maka dalam bahasa Arab dia akan mengatakan ahsana fi kada. Ya, saya melakukan ini dengan baik. Nah, itu ya, menjadi kata ihsan. Titik. Wahadat tafsiru adapun ini tafsir. Tafsir ini ya yang kedua ya, itu akhassu lebih khusus. Tafsir yang kedua ini lebih khusus minal awali dari penafsiran yang awal. Dari penafsiran yang pertama. Kalau penafsiran pertama kan ikhlas saja. Tapi kalau penafsiran yang kedua lebih khusus lagi, yaitu memperbaiki suatu perbuatan. Wa huwa adapun dia itu su'alun pertanyaan anil hakikoti dari suatu hakikat. Jadi dari aspek hakikat, bukan dari aspek zohir ya, jadi sifatnya maknawi dia. Kalladhi qablahu, kalladhi seperti sesuatu, atau maksudnya pertanyaan qablahu yang sebelumnya, liya'lamahu karena untuk mengajarkannya. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi mengajarkan tentang ihsan. Siapa al-hadiruna, orang-orang yang hadir, maksudnya sahabat Nabi yang hadir saat itu, supaya tahu tentang ihsan. Qauluhu adapun ucapan beliau, ucapan perawi hadis, hadisnya yaitu qala, bersabda Nabi, apa tuh ihsan? Itu anta budak kamu menyembah Allah akan Allah, kamu menyembah Allah, ka'annaka seakan-akan kamu itu tarohu melihatnya. Ihsan itu derajat pertama ya, kalau kamu bisa beribadah nyembah Allah seakan-akan kamu melihat dia. Sholat seakan-akan melihat Allah, berpuasa ya, ninggalin pekerjaan yang buruk, yang melalaikan, seakan-akan melihat Allah. Baca Quran seakan-akan berdiskusi dengan Allah. Ya tentunya ini bukan makom kita, bukan derajat kita ini mah. Lah kalau nggak bisa gimana? Fa illam takun, maka jika tidak mampu, tarohu melihatnya, atau jika tidak bisa kita seakan-akan melihat Allah, fa innahu maka sesungguhnya dia ya Allah itu yaroka melihatmu. Baru turun ke makom atau derajat yang kedua. Kalau kita nggak bisa seakan-akan melihat Allah, ya setidaknya berlakulah bahwa Allah itu melihat kita. Ya hampir mirip, cuman beda level nih.
Ya kalau kita sholat, ya udah yang serius, berarti Allah itu lagi ngawasin kita sholat supaya kita nggak asal-asalan, sesuai ilmu. Ketika kita melakukan aktivitas kita, baik ibadah maupun muamalah ya, ngaji, baca Quran, sedekah, itu Allah mengawasi kita. Nah itu namanya ihsan. Maka tentunya pasti kita akan melakukan yang terbaik saat itu, termasuk bertetangga, ya, berkeluarga, yang masih sekolah ya bersama teman-teman sekolah, dengan guru dan sebagainya. Kalau kita punya prinsip bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita, maka kita nggak bakal macem-macem, maka kita nggak bakal asal-asalan, maka kita nggak bakal mudah untuk nyakitin hati orang, karena kita merasa tindak tanduk kita, perilaku kita selalu diawasi sama Allah. Hada adapun ini itu min jawami'i kalamihi, adalah sebagian dari kelengkapan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annau, karena sesungguhnya demikian, sumila terkandung maqamal musyahadati, maqam musyahadah. Ini salah satu maqam secara ma'rifat ya. Musyahadah itu maqam secara kolbu, jadi hatinya tuh benar-benar bersih ya. Pokoknya intinya kalau model-model kayak kita sulit lah untuk mencapai maqam musyahadah. Wa maqamul muraqabati, dan maqam atau derajat muraqabah, derajat ya orang yang terawasi. Jadi kalau ada seseorang yang dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah, maka derajatnya, maqamnya namanya maqam musyahadah. Tentunya dalam hal ini para nabi. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dia melakukan satu ibadah bukan karena seakan-akan dia bisa melihat Allah, tapi selalu diawasi Allah, maka derajatnya atau maqamnya masuk derajat muraqabah. Bayanu dzalika, adapun keterangan tersebut, wa idahuhu, dan penjelasannya secara keterangan penjelasan dari makom tersebut itu annalil abdi, sesungguhnya pada seorang hamba atau bagi seorang hamba, fi ibadatihi, dalam ibadahnya, dari sisi ibadah seorang hamba ya, itu salah satu makomatin, ada 3 derajat, ada 3 makom jika dilihat dari sisi ibadah. Al awalu, adapun yang pertama itu ayyaf alaha, dia melakukannya, alal wajhi, atas jalan atau cara, alladzi yasqatu, yang bisa menggugurkan, ma'ahu, bersamanya, bersama melakukan pekerjaan atau ibadah tersebut, apa at-talabu, tuntutan, bi antakuna mustaufiyatin, dengan adanya kelengkapan, lisyuruti, untuk berbagai syarat, wal arkani, dan berbagai rukun. Derajat yang pertama yaitu seseorang yang dia menjalankan ibadah hanya untuk menggugurkan tuntutan saja, menggugurkan kewajiban saja, walaupun melakukan ibadahnya itu dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Jadi andai kata ada orang
yang dia melakukan satu ibadah tapi tidak lengkap dengan syarat dan rukunnya, dalam artian berarti gak punya ilmu ya, itu secara syariat belum masuk derajat ihsan ya. Jadi bisa dibilang dinafikan orang yang dia melakukan ibadah tapi tanpa ilmu. Karena orang yang pakai ilmu saja, kalau seandainya dia melakukannya hanya untuk sekedar bebas dari kewajiban. Kenapa kamu sholat? Ya udah, kewajiban dari Allah. Kenapa kamu puasa? Ya karena kewajiban oleh Allah, di bulan Ramadan saya puasa. Kenapa kamu ngaji? Karena saya disuruh, diperintahkan sama Allah untuk belajar. Jadi sekedar karena tuntutan aja, karena kewajiban aja. Itulah yang masuk pada kategori yang pertama. Jadi serendah-rendahnya makom, serendah-rendahnya derajat, yaitu orang yang dia sudah melakukan ibadah dengan syarat dan rukunnya, tapi hanya sekedar untuk menggugurkan suatu kewajiban dia. Makanya tadi saya sampaikan, berarti kesimpulannya orang yang tanpa ilmu, ya tentu dia nggak bisa menjalankan ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka dia nggak masuk dalam kategori ini. Ya, nggak bisa dimasukin dalam kategori ihsan. Berarti masih nol, orang nggak ada derajatnya. Paham dah maksudnya ya? Jadi derajat terendah itu ya dia melakukan satu ibadah yang sesuai dengan syarat rukun, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Nah sekarang ada orang melakukan ibadah sekedar untuk menggugurkan kewajiban tapi tanpa memenuhi syarat rukun, berarti kan nggak punya ilmu, ya nggak? Berarti dia nggak termasuk kategori ini, paham ya? Nah, asani. Adapun yang kedua, nah, derajat yang kedua itu ayat alaha, dia melakukan suatu ibadah. Kadzalika seperti hal yang tersebut atau yang pertama. Jadi dia melakukan sesuai dengan syarat dan rukun. Wa qadista roko, dan dia tenggelam fi biharil mukasyafati, dalam lautan mukasyafah, hatta ka'annahu, hatta ka'annahu, sehingga seakan-akan dia itu ya Allah Ta'ala, itu ya Roh melihat Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala. Nah derajat yang kedua adalah dia melakukan satu ibadah ya dengan syarat dan rukun, berarti dengan ilmu, lalu dia tenggelam dalam lautan mukasyafah ya. Jadi saking bersihnya hatinya, maka dia melakukan ibadah itu ya benar-benar seakan-akan dia itu melihat Allah. Nah ini derajat yang kedua. Jadi bukan cuma sekedar melakukan kewajiban, bukan sekedar menggugurkan tuntutan dia sebagai hamba Allah yang harus beribadah, tapi karena memang suatu ketergantungan, ya, suatu kebutuhan antara dia ini kepada Allah. Wahada, dan adapun ini itu makomuhu, adalah makomnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi makom kayak gini, derajat kayak gini adalah derajatnya Nabi. Kita mah nggak bisa nyampe seperti itu. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi, waju'ilat qurrata aini fis shalah, waju'ilat, dan dijadikan qurrata aini, ketenangan hatiku. Nabi sendiri yang bersabda, dan telah dijadikan hatiku ini tenang fi sholati, dalam sholat. Ya senang ketika sholat. Bahkan masyhur
Nabi itu pesen sama Sayyidina Bilal ya, kalau mau menjelang subuh ya, masuk menjelang subuh Nabi bilang arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Kalau diterjemahin istirahatkanlah aku wahai Bilal gitu ya. Nah, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan saya, istirahatkan saya. Padahal jelas-jelas Bilal mau azan sholat subuh. Jadi Nabi Muhammad saking ketergantungan dengan Allahnya tinggi ya, wujud sholatnya aja itu sebagai bentuk kesenangan beliau, sebagai bentuk ketenangan beliau, sebagai bentuk istirahatnya beliau. Kan namanya istirahat kan berarti senang ya, rehat kan senang ya, santai-santai. Jadi sholatnya itu dianggap sebuah, kalau bahasa kita dalam tanda kutip, rekreasi ya, bukan suatu beban. Kalau kita kan enggak, kita belum nyampe derajat situ. Habis sholat zuhur, tiba-tiba azan asar, cepat banget ya kan, cepat banget udah asar aja. Ya, baru sholat asar, tiba-tiba maghrib, udah maghrib nih. Jadi dari persepsi saja udah beda sama Nabi, apalagi dalam perlakuannya. Jadi cara pandang kita aja udah beda terhadap sholat itu sendiri, apalagi ketika melakukan. Makanya ya lagi-lagi karena memang makom kita nggak nyampe ke situ ya. Ketika kita sholat misalnya gitu, maka yang ada itu ya melayang-layang, otaknya kemana-mana. Beda sama Nabi. Kalau Nabi itu ketika melakukan satu ibadah, khususnya sholat dalam hal ini, karena itu merupakan suatu kebutuhan beliau, suatu bentuk ketergantungan beliau pada Allah, suatu wujud di mana Nabi itu sangat mencintai Allah ya, maka Nabi kemudian melakukannya seperti Nabi itu memandang atau melihat Allah. Nah ini yang membedakan dengan kita. Jadi Nabi itu kalau sholat tenang ya, kalau kita sebalik ya, kita ibadah tuh malah gelisah. Kalau Nabi enggak, Nabi ibadah itu malah membuat hatinya tenang. Asalisu, adapun yang ketiga, derajat atau makom yang ketiga itu ayyaf alaha, dia melakukannya, dia melakukan ibadah kadzalika seperti demikian ya, maksudnya dengan syarat dan rukun seperti yang pertama, wa qad ghalaba, dan menguasai alaihi padanya, annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu yusyahiduhu, menyaksikannya. Nah, derajat yang ketiga yaitu orang yang dia itu ketika melakukan ibadah, lagi-lagi ya dengan syarat dan rukunnya, tapi yang menguasai diri dia adalah Allah, seakan-akan memandang dia, Allah mengawasi dia. Jadi bukan dia yang melihat Allah, bukan dia yang memandang Allah. Wa hadza, dan adapun ini, huwa, yaitu derajat yang semacam ini itu maqamul muraqabati, maqam muraqabah, derajat muraqabah. Faqauluhu, maka adapun ucapan beliau, ucapan Nabi, fa illam takun tarahu, fa illam takun, maka jika kamu tidak mampu tarahu, melihatnya, melihat Allah, itu nuzulun ya, turunnya level, an maqamil mukasyafati, dari maqam mukasyafah, ila maqamil muraqabati, ke maqam muraqabah. Jadi keterangan Nabi bahwa ketika seseorang itu tidak mampu beribadah seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu mengawasi dia. Nah, dalam hal ini berarti menunjukkan penurunan level ya, dari makom mukasyafah turun ke level kedua, yaitu makom muraqabah. Ai maksudnya illam ta'budahu, jika kamu tidak bisa beribadah atau tidak bisa menyembahnya, menyembah Allah, wa anta, sedangkan engkau itu min ahli ru'yati,
termasuk golongan orang yang bisa melihat. Jika kamu tidak bisa menyembah Allah padahal kamu punya mata, kamu bisa melihat gitu, fa'buduhu, maka sembahlah dia, maka beribadahlah kepadanya. Wa anta, dengan adapun kamu, dengan keadaan bihaitsu ta'taqidu, sekira-kiranya kamu meyakini, kamu mengiktikadkan, annahu, bahwa sesungguhnya Allah itu yaraka, melihatmu. Ya udah, yakinlah bahwa Allah itu mengawasi kita. Fakulun, maka adapun setiap atau semua juga boleh, minal maqamati, dari berbagai makom atau derajat, as-salasati, yang 3. Nah, ketiga derajat ini itu ihsanun, derajat ihsan. Yaitulah yang dimaksud derajat ihsan. Jadi yang paling dasar tadi ya, hanya untuk sekedar menggugurkan ibadah. Sholat kenapa lo? Kewajiban aja. Udah begitu sekitar gitu doang. Kenapa puasa Ramadan? Ya karena perintah Allah, gitu aja. Itu juga udah termasuk ihsan. Ya tentunya tadi dengan syarat dan rukun. Jadi andai kata ada orang kok dia melakukan ibadah tanpa melakukan syarat rukun, ya gak ada ilmu, berarti dia belum masuk dalam kategori makom yang paling rendah dalam kedudukan ihsan ya. Karena makom yang paling rendah dalam kedudukan ihsan itu yang begitu. Dia baru bisa sampai pada tahap melakukan sebagai upaya dia untuk menggugurkan kewajiban. Sementara untuk naik ke level berikutnya yaitu makom mukasyafah. Nah, itu kan terlalu tinggi karena itu makomnya para nabi. Maka setidaknya kita harus naikin level kita ke yang kedua ya, yaitu makom muraqabah, di mana kalau seandainya kita nggak bisa ibadah seakan-akan kita melihat Allah, maka ya, yakinlah bahwa Allah itu mengawasi kita. Li'annal ihsana, karena sesungguhnya ihsan, melakukan ihsan, alladzi huwa, yang mana dia adalah itu syartun, syarat. Sementara ihsan itu adalah syarat fi sihatil ibadati, dalam sahnya ibadah. Tuh. Makanya dalam satu ibadah ya terkumpul 3 itu, iman, Islam, ihsan. Misalnya gampangnya sholat lah ya. Ketika kita sholat maka terkumpul iman, Islam, ihsan. Iman karena kita menghadap Allah. Bicara dari sisi imannya, kita melakukan sholat sebagai upaya kita dalam menyembah Allah. Dari sisi Islamnya berarti syariat, kita melakukan dengan syarat dan rukun sholat. Kita tahulah batalnya sholat begini gitu ya, dan seterusnya. Nah dari sisi ihsan, kenapa kita sholat? Nah ini baru nih. Kalau sholat kita itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka derajat kita adalah derajat ihsan yang paling rendah. Tapi itu sudah dapat ya, dari sisi sholat itu kita udah dapat 3 poin. Iman dapat, Islam dapat, ihsan dapat. Misal lagi zakat, dari sisi iman. Kenapa kamu zakat? Ya karena saya orang yang beriman, saya diwajibkan zakat, dapat dari sisi iman. Dari sisi syariat, zakat kamu pakai apa? Oh saya pakai jumhur ulama, berarti pakai beras 3,5 liter. Kalau dia pakai mazhab Hanafi berarti pakai uang senilai 5 liter misalnya gitu. Dari sisi ihsannya, dia ngeluarin misalnya beras dengan harga yang mahal, walaupun mungkin dia makan beras harga yang 12.000, tapi khusus zakat dia keluarin beras misalnya harga 15.000. Ketika ditanya kenapa kamu ngeluarin zakat beras dengan harga beras yang melebihi dari yang kamu makan, lah kamu kan makannya beras 12.000, kenapa kamu zakat beras yang 15.000? Maka dia jawab, saya malu sama Allah karena Allah
mengawasi saya. Masa untuk zakat aja saya hitung-hitungan. Zakat itu kan pengorbanan termasuk. Masa saya samain dengan yang saya makan, apalagi sampai yang lebih rendah dari yang saya makan. Akhirnya dia keluarin zakat beras harga 15.000, padahal dia makan dengan beras yang 12.000. Dapat ihsannya tuh, masuk dia dalam derajat muraqabah. Tapi belum sampai mukasyafah, karena mukasyafah tadi khusus Nabi. Itu ya. Jadi seperti itulah kira-kira untuk ibadah yang lain. Innama huwa hanyasanya dia, ya level tadi itu al-awalu yang awal. Hanya saja ketika kita hanya melihat dari aspek syarat rukun, ya berarti cuman masuk dalam level yang awal, berarti level yang paling rendah. Tapi ya itu termasuk ihsan, bagus, nggak apa-apa. Yang nggak termasuk ihsan itu ya, yaitu yang tanpa memperdulikan syarat rukun, berarti dia kagak punya ilmu. Makanya betapa banyak orang kelak nanti di akhirat dia merasa kecewa, dia merasa rugi, dia nyari pahala sholat, dia nyari pahala puasa, dia nyari pahala zakat, dia nyari pahala ngaji, sedekah, ya umroh, haji, tapi nggak ada, kosong. Kenapa? Karena kagak pakai ilmu. Lah orang yang pakai ilmu aja kemungkinan salahnya tetap ada, apalagi yang kagak pakai ilmu. Wah, ngeri itu di situ. Makanya ketika seseorang menempatkan ilmu, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin sesuai syarat dan rukun. Nah, ketika seseorang mencapai syarat rukun yang sesuai, walaupun dia melakukannya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, maka dia sudah dapat poin ihsan. Walaupun itu level yang paling rendah, ya, karena level yang awal. Li'annal ihsana, karena sesungguhnya ihsan fil akhiraini, pada dua yang akhir. Sementara ihsan dalam kategori level yang kedua, yang terakhir, ya, mukasyafah dan muraqabah, itu min sifatil khawasi, termasuk dari sifat orang yang khusus. Jadi kalau yang pertama tadi sifat yang umum, tapi umum aja ya tadi bisa jadi orang nggak ngelakuin. Gimana ceritanya orang sholat kagak pakai ilmu, jungkang jengking, mustahil. Ya. Adapun masalah diterima nggak terima kan itu hak prerogatif Allah ya. Tapi kita kan bisa nilai dari syarat rukunnya. Orang-orang maaf yang nggak ngaji misalnya gitu, coba aja tanyain syarat wudhu gimana, rukun wudhu gimana. Kalau nggak pelegak-pelegok, ya, orang yang ngaji aja ditanya kadang-kadang ngerti, ya, apalagi yang nggak ngaji. Nah, itu repotnya di situ. Tapi ketika seseorang itu bisa melakukan, ya, ibadah tersebut dengan tingkatan derajat ihsan yang paling rendah, itu tetap lebih bagus. Sementara untuk dua sifat ihsan yang terakhir, yaitu mukasyafah dan muraqabah, itu ada pada orang yang khusus. Ya, jadi nggak sembarangan orang. Wa yata'adzaru, dan terhalang dia. Ya, maksudnya kedua jenis ihsan tadi, mukasyafah dan muraqabah, min kathirin, dari kebanyakan orang. Dan itu jarang dimiliki sama kebanyakan orang. Ya ada tapi nggak banyak maksudnya. Satu kalau mukasyafah ya berarti nabi, yang kedua muraqabah ya berarti ulama gitu. Orang awam ya bisanya cuman derajat yang paling rendah. Wahuna, dan ada pun di sini itu nuktatun, ada suatu poin, suatu titik, latifatun yang penting. Ketika seseorang melakukan ibadah yang beramal bi ghairi ilmin, atau bila ilmin, dengan tanpa ilmu, mardudah, maka dia tertolak, la tuqbalu, tidak bisa diterima. Gimana ceritanya orang syarat rukunnya dia gak paham, sementara mengetahui syarat rukun itu adalah bagian dari kewajiban dalam melaksanakan ibadah, bukan sunnah, kewajiban. Makanya waktu kita belajar Fathul Qorib, kita belajar takrib ya,
Kalau buat orang awam ada dispensasi, ada rukhsah. Kalau memang kita nggak ngerti sunnah wajib dalam suatu ibadah, ya udah anggap aja semuanya wajib kan. Misalnya dalam wudhu ya, kan ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang orang pinter karena dia ngaji ya paham, basuh telapak tangan sunnah, ya, kumur-kumur sunnah, menghisap air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sunnah. Wajib yang anggotanya cuma 4, muka, terus kemudian tangan sampai sikut, ya, kemudian kepala, terus kedua kaki sampai mata kaki, udah. Sisanya sunnah. Tapi buat orang yang awam, keder beda-bedain kayak gitu. Nah maka sebaiknya udah hukumin aja wajib daripada dia salah menentukan. Sebab ketika dia menganggap suatu fardu menjadi sunnah, maka batallah amalnya. Membasuh muka, tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala, kaki sampai mata kaki, dianggapnya kok sunnah, maka batal wudunya, nggak sah. Sholat juga begitu sama. Ya. Nah ini titik penting di sini. Hukia, dihikayatkan. Anba di ahli toriki, dari sebagian ulama ahli toreko. Annahu, bahwa sesungguhnya itu dakaro terucapkan hadal hadisa, akan hadis ini, yauman pada suatu hari. Faqala, maka berkata, A'bud, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, sembahlah Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu itu tarohu, melihatnya. Fa illam takun, maka jika tidaklah kamu itu tarohu, bisa melihatnya. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, maksudnya menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, summa waqafa, maka Nabi terdiam setelah itu. Nah, jadi Nabi diam setelah mengucapkan hadis tersebut. Jadi gak langsung dilanjutin ya. Kan ada sambungannya kan tuh. Fa'ilam takun tarohu fa'inahu yaroka. Nah Nabi sebelum nyebut fa'inahu yaroka, Nabi sempat terdiam. Wahia, adapun itu isyaratun sufiyatin, isyarat yang bangsa kesufian. Ai, maksudnya annaka, sesungguhnya kamu, in afnaita, jika kamu hilangkan, nafsaka, akan nafsu kamu, walam taroha, dan kamu tidak melihatnya, syai'an, akan sesuatu, syahadata, maka kamu akan bisa menyaksikan, ya musyahadah, Rabbaka, akan Tuhanmu, li'annaha, karena sesungguhnya dia, ya, nafsaka, ya, hawa nafsu kamu, itu hijabun, hijab, ya, penghalang, dunahu, bukanlah dia, ya, bukan Allah yang menjadi penghalang. Nah ini isyarat sufiyah ya, isyarat ulama sufi. Jadi seakan-akan Nabi bilang, kalau kamu nggak bisa menghilangkan keakuanmu, ya, diri kita, nafsu kita, maka kamu nggak bakal bisa juga melihat sesuatu selain diri kamu itu. Gitu. Jadi mengapa kita itu terhalang untuk bisa melihat Allah? Ya, karena nafsu kita sendiri yang menghalangi, diri kita lah yang menghalangi diri kita sendiri. Menganggap diri kita itu penting, menganggap diri kita itu hebat, itu membuat kita terhalang untuk melihat Allah. Fa'idha al-qaita, maka ketika kamu membuang al-hijaba, akan hijab tersebut, kalau kamu buang tuh penghalang itu, ya, hawa nafsu kamu itu, syahata, maka akan menyaksikan kamu,
Maksudnya sampailah kita ke dalam makom musyahadah. Al-janaba akan sisi ketuhanan. Baru kita bisa nyampe kepada derajat makom muraqabah atau makom musyahadah. Ini riwayat lain ya. Jadi yang membuat kita itu terhijab dari Allah, terhalang dari Allah, bukan Allah, tapi karena diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Gampangnya gini lah, andai kata kita disakitin, dizolimin, ya, terus kita marah, kita gak bisa maafin, ya, simpel itu. Kenapa sebabnya? Satu penyebabnya, karena kita merasa penting, karena kita merasa diri kita wah, karena kita merasa diri kita itu hebat, karena masih ada keakuan dalam diri kita. Itu aja simpel. Tapi coba kalau kita merasa diri kita hina, merasa diri kita lemah, kita itu cuma dari air mani yang dijual aja gak ada harganya, kita merasa diri kita itu gak ada apa-apanya, kita hanya makhluk Allah yang lemah, bodoh dan sebagainya. Maka ketika ada orang zolim pada kita, ketika ada orang menyakiti hati kita, kita slow aja, santai aja. Kenapa? Lo nyakitin gue, orang gue gak penting, lo buang-buang waktu nyakitin gue gitu. Lo nyiksa gue, lo ngezolimin gue, lo maki-maki gue, lo ngerendahin gue, lo buang-buang waktu, orang gue gak ada harganya, ngapain lo hina gue, ngapain lo zolimin gue gitu. Jadi di sisi itu maka dia akan mendapatkan musyahadah itu. Mau maksudnya ini? Ini tingkat tinggi nih. Mau gak ada maksudnya? Kenapa kita marah sama seseorang? Kenapa kita sebel ketika ada orang nyakitin kita, ngecewain kita? Ya karena kita merasa penting, gitu aja. Padahal kita penting gak? Buat Allah, buat Islam penting gak kita? Seandainya nih Mas Didit meninggal, terus Islam jadi hancur gitu. Hancur gak Islam kalau Mas Didit meninggal? Enggak kan? Udah misalnya gitu. Ketika udah meninggal misalnya gitu. Emang Allah berhenti jadi Tuhan? Aku pensiun deh, udah meninggal. Ngaruh gak buat Allah? Enggak. Allah gak ada pengaruh, Islam pun juga gak ada pengaruh. Berarti penting gak kita? Gak penting. Ya kan? Lah terus kalau gak penting kenapa pas dimaki-maki marah? Kenapa pas dizolimin marah? Kenapa ketika dihina marah? Kenapa ketika disakitin marah? Katanya kagak penting. Paham gak? Berarti kalau kita marah ketika disakitin, dizolimin, dihina, berarti merasa diri kita penting. Nah, orang yang merasa penting itu berarti sombong, keangkuhannya tinggi. Gitu. Masuk ya? Paham ya? Nah, itu yang menghalangi kita, yang menjadi hijab kita untuk bisa seakan-akan dilihat sama Allah, diawasin sama Allah, apalagi sampai melihat Allah. Ya gimana kita mau derajat sampai situ, orang kitanya sendiri aja masih aku, merasa diri kita penting. Ya ustadz sekalipun lah, saya lah misalnya gitu. Kan saya bolak-balik ngomong, saya aja biasa aja. Karena saya yakin ketika saya meninggal, ya misalnya gitu, saya meninggal di usia muda. Kalau emang Mas Didit misalnya punya niat ngaji gitu ya, udah punya niat ngaji, Nabila misalnya punya niat ngaji, yang lain Mas Dani punya niat ngaji, tetap Allah akan kirim ustadz lain buat ngajarin kalian semua. Nggak ada efek buat saya itu nggak penting. Saya mah kebetulan wasilah ini aja, takdir Allah menjadikan saya ini saat ini ya untuk menjadi wasilah teman-teman belajar. Tapi saya ini sendiri kagak penting. Jadi saya mati pun nggak ada masalah, Islam tetap berjalan, Allah akan kirimkan ustadz lain untuk belajar. Lah begitu emang. Ketika saya merasa diri saya hebat, akhirnya orang hina saya, ngaji maki, wah ustadz apa necek-necek, misalnya gitu kan. Asalnya sadar kata ada orang hina saya gitu, atau ngezolimin saya, nyakitin saya, fitnah saya. Lah kok saya tersinggung, kok saya mengkelap, kalau kata orang Betawi bilang, kok saya nggak terima, berarti saya merasa diri saya lebih penting, padahal saya kagak penting, berarti saya salah di situ. Makanya ya saya kagak peduli orang mau ngomong apa, mau nyakitin apa, mau ngaji enggak, saya kagak peduli. Lagi mencoba mencapai derajat itu. Ya Allah alam sih udah nyampe belum, tapi kayaknya udah dah. Kan imannya beda mana ya. Ah ya maksudnya, makanya hati-hati loh. Oke lah,
kita diperbolehkan sama Allah ngebales orang yang ngezolimin kita selama tidak berlebihan ya. Waktu ngaji tafsir Jalalain juga kan pas ngaji kisas tuh. Kan kalau ada orang ngatain kita misalnya gitu kan, monyet loh misalnya gitu. Kita boleh balas dia, lo juga monyet. Kita boleh, tapi kan cuma sebatas itu. Walaupun di ayat tersebut ketika kita memaafkan itu lebih baik ya. Kalau kita maafin kita nggak balas itu lebih baik. Tapi kalau secara hukum kisos boleh. Ada kata kita dikatain monyet loh, lo juga monyet. Tapi cukup di situ. Nggak boleh ditambah-tambahin dah maksudnya. Oh, monyet lo, gorila lo, jangan. Nah, secara syariat memang kita diperbolehkan untuk membalas itu. Ya artinya keterbatasan diri kita masih ditolerir lah sama Allah. Allah tahu manusiawi gitu ya. Secara sosial ketika kita disakiti pasti pengen balas. Tapi kan ayat itu kemudian menyebutkan kalau kita maafin maka itu lebih bagus. Nah ini nih derajat ihsannya di situ sebetulnya. Karena ketika kita menganggap diri kita nggak penting, menganggap diri kita cuman makhluk yang lemah, ya maka ketika orang ngatain kita dasar monyet loh, yaudah dibiarin aja. Jadi kita nggak ada efek itu. Emang kenapa kalau gue monyet? Kan begitu jadi balasannya. Lo ngatain gue monyet terus, emang kenapa kalau gue dikatain monyet? Gue harus marah? Ya enggak juga. Emang dengan lo ngatain gue monyet Islam runtuh gitu? Kan enggak kan? Jadi pandangannya cara berpikirnya gitu. Emang kalau lo ngatain gue monyet terus Allah berhenti jadi Tuhan? Kan kagak, Allah tetap Tuhan. Emang kalau lo ngatain gue monyet terus nggak diterima ibadah gue? Kan enggak kan? Simpel gitu doang. Tapi susah dah nih derajat kayak gini susah dah. Jadi kalau lo nggak bayar utang, emang Islam bakal runtuh? Enggak. Jadi lo nggak perlu bayar utang nggak gitu. Itu bahaya kalau kayak gitu. Nah ini contoh doang. Ya kan tadi ya, secara syariat kita tetap diperbolehkan. Orang punya utang kita tagih. Tapi bisa nggak kita nggak menggantungkan itu kepada diri kita? Ya tadi misalnya ada orang fitnah saya, ngejelekin saya. Ya secara syariat saya boleh bela diri. Karena gimana pun juga ketika saya difitnah, ketika saya dijelekin misalnya gitu ya. Maka ada sisi dakwah Islam yang jelek kan gitu. Ya, misalnya ntar Mas Didit pasti ke bawah-bawah. Wah, gila nih Ustadz begitu, pasti muridnya Mas Didit juga begitu. Padahal kan belum tentu Mas Didit begitu kan gitu. Jadi ada sisi lain yang ke bawah. Nah di situ doang. Jadi batasan itu aja kita boleh bela diri. Sisanya kagak boleh. Hanya sebatas itu aja kita boleh bela diri. Sisanya kagak boleh. Paham ya? Wahada adapun ini ya qaul yasbahu yang menyerupainya akan suatu perkara hukia yang dihikayatkan anba'dihim dari sebagian mereka, ya maksudnya ahli sufi, ulama-ulama tasawuf, annahu bahwa sesungguhnya qala berkata beliau ra'aitu melihat aku, ini seakan-akan aja ya, bukan beneran. Aku melihat Rabbal Izzati akan Tuhanku yang mulia, Allah maksudnya, fil manami dalam tidurku. Fakultu maka berkata aku, ya Rabbi wahai Tuhanku, kaifa toriku, kaifa bagaimana, atoriku jalannya, ilaika menujumu. Ya Allah gimana cara atau jalan supaya bisa menuju engkau. Qala berfirman Allah, khalli, nah hilangkan, ya, lenyapkan, kosongkan nafsaka akan nafsumu, ya jiwa kita, harga diri kita, wa ta'ala dan ya, ketinggian atau keluhuran. Ya udah yakinin aja bahwa kekuasaan, keluhuran, ketinggian, kemuliaan semuanya punya Allah. Kita mah nggak punya apa-apa. Hilangin rasa itu. Semakin kita merasa hebat, semakin kita merasa tinggi, semakin kita merasa kokoh, semakin kita merasa wah, maka semakin tebal hijab yang menghalangi kita untuk mencapai derajat
muraqabah tadi gitu. Kila dikatakan wa auha dan memberikan ilham. Kalau nabi mah wahyu, ini kan orang-orang sufi, ulama ya. Maksudnya di sini memberi ilham. Siapa Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala ila ba'di siddiqina, kepada sebagian ya ulama ahli siddiq, ulama yang terpercaya, atau kalau kita maknain wahyu juga boleh, kepada para nabi yang siddiq. Ya, guru saya dulu ada yang maknain dua soalnya, ada yang maknain auha di situ memberi wahyu, maka kalau kita terjemahin memberi wahyu, maka ilaba di sidikinanya kita terjemahin ke sebagian para nabi. Ya, sidikin di situ para nabi yang terpercaya. Tapi kalau kita hubungin sama cerita musonef kitab, ya Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi ini, karena beliau lagi nyeritain orang sufi ya, ulama sufi, maka auha di situ lebih cocok dimaknai memberi ilham. Nah, kalau memberi ilham berarti badi sidikinanya kita terjemahin dengan makna ulama, ya ulama tasawuf, ulama ahli hikmah. Adi musuhilah nafsaka akan nafsumu, ya jiwamu itu musuhin. Falaisa maka tidak ada fil mamlukati dalam kerajaan, ya kerajaan Allah, man ya sesuatu, walaupun man itu orang tapi maksudnya sesuatu, ya naziuni yang bisa menentangku, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menentangku atau yang berani ngebantah aku, goiroha, selain dia, selain nafsu. Jadi ya hancurin dulu, musuhin dulu tuh hawa nafsu kita, karena nggak ada yang menentang Allah selain hawa nafsu itu. Ya tentunya di sini nafsu yang jelek ya, bukan nafsu yang bagus. Karena nafsu yang jelek itu bisa membutakan kita dengan berbagai hal. Dan sayang kalau nafsu kita itu tinggi ya, walaupun ya itu merupakan salah satu ujian kita ketika melakukan ibadah ya. Orang yang imannya udah mulai kuat, apalagi ditambah dengan ilmu yang mumpuni, ya hawa nafsu itulah yang bermain. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menghancurkan sedikit demi sedikit, ya, menggerogoti perlahan demi perlahan ya, amal ibadah yang kita punya. Paling gampang emang pakai hawa nafsu. Ya, ketika kita sholat misalnya, ada orang muji kita, wah kamu soleh ya. Ketika kita ngaji dan sebagainya, ada orang muji kita alim, udah pintar dan sebagainya. Nah disitulah hawa nafsu bermain. Ya, wah, akhirnya ninggi deh tuh. Ya tadi merasa luhur, merasa agung, merasa tinggi dengan pujian itu. Sehingga ketika ada orang menghina kita karena kita sudah merasa tinggi, akhirnya kita nggak terima. Itu letaknya dulu. Coba kalau misalnya seandainya kita nggak mikirin ketinggian itu, kita nggak mikir kalau diri kita luhur, udah anggap aja kita bodoh walaupun kita tetap belajar, walaupun kita udah mulai pinter, anggap aja kita lemah, anggap aja kita bodoh. Kita nggak usah peduliin dengan orang-orang yang mungkin ngelem kita ya, orang-orang yang muji-muji, kita nggak usah peduli. Kita tetap anggap diri kita lemah ya. Maka insya Allah ketika ada orang yang ngejelekin kita, maka kita nggak bakal kecewa. Ketika ada orang yang ngezolimin kita, nyakitin kita, maka kita nggak bakal marah, karena simple ya, karena kita emang udah dasarnya ngerasa diri kita lemah, ngerasa diri kita bodoh. Semakin banyak kita punya ketergantungan kepada manusia dalam hal ini pujian, maka semakin tipis pula kita punya iman ya, berarti iman kita itu hanya sebatas pujian manusia. Tapi semakin hilang
rasa ketergantungan kita pada manusia, semakin tidak butuh kita kepada manusia, maka secara hakikatnya berarti iman kita makin tebal. Karena disitulah letak ketergantungan yang hakiki, yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu qala fa akhbirni anisa'ah wallahu a'lam. Udah manfaat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.